Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca Khulasah Nurul Yakin. Alhamdulillah kita sudah sampai pada judul yang ke-38. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Bai'atul aqabah al-ula. Nah, ini bai'at aqabah yang pertama. Fi sanati tsaniyati asyara, pada tahun ke-12. Qadima isna asyara rajulan, datanglah 12 orang laki-laki. Ini dari suku Aus dan Khazraj nih. Min Arabil Madinah, yaitu dari golongan kaum Arab Madinah. Fajtama'u bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berkumpul dengan Nabi indal uqbatil ula, di ini nama tempat ini kalau nggak salah, Aqabah ini al-ula, pada pertama kali. Wabayau, dan mereka berbayat alal islami bisyurutin, terhadap agama Islam dengan beberapa syarat. Apa syaratnya? Itu ala an la yusyriku billahi syai'a, itu bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wala yusriku, mereka tidak akan mencuri. Wala yuznu, mereka tidak akan berzina. Wala yaqtulu auladahum, dan mereka tidak akan membunuh anak-anak mereka. Wala ya'tu bibuhtanin, dan mereka tidak akan mengadakan fitnah-fitnah keji. Yaftarunahu baina aydihim wa arjulihim, yang akan dilakukan tangan-tangan yang mereka perbuat dengan tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Wala ya'saw fi ma'rufin, mereka tidak akan maksiat di dalam melakukan kebaikan. Fa in aufu falahumul jannah, jika mereka melaksanakan baiat ini, syarat-syarat ini, maka mereka akan masuk surga. Wa in asabu, dan jika mereka benar, min dzalika syai'a. Ini asabu ini? Asabu. Jika terjadi sesuatu di antara jika mereka melakukan sesuatu lah gitu, mungkin menyalahi janjinya, mungkin ini fa'amruhum ilallah, maka perkara mereka itu Allah yang menentukan. Insya'a ghafara, jika mereka melanggar, jika menghendaki Allah akan diampuni. Wa insya'a azab, dan jika Allah menghendaki, Allah akan mengazabnya. Walamma raja'u ila biladihim, manakala mereka kembali ke negeri mereka, arsala ma'ahum, manakala mereka, orang-orang yang berbaiat dengan Nabi ini, pergi atau pulang ke negeri mereka, arsala ma'ahumur rasulu may yu'allimuhumul Islam, Nabi mengutus seseorang untuk pergi bersama mereka pulang. Jadi ada yang menemani mereka pulang, yaitu orang yang akan mengajari mereka agama Islam. Tapi di sini tidak disebutkan siapa. Fantasyaral Islam, maka tersebarlah Islam bisababihim, dengan sebab mereka. Hatta lam yabqa baitun, maka tidaklah tersisa di kota Madinah itu satu rumah min buyutil Madinah, dari rumah-rumah di kota Madinah, illa fihi dzikrul Islam, kecuali padanya itu ada orang-orang yang menyebutkan tentang Islam. Subhanallah. Ini betapa mereka adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Hasillah pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya ini banyak cerita-cerita yang kita lewatkan, tetapi karena ini khulasah, jadi
kebanyakan tidak disebutkan. Bahkan perjanjian ini tidak boleh ada orang yang tahu dari orang-orang Mekah. Nah, jadi ini perjanjian dilakukan sangat rahasia. Nah, man qadima fis sanati tsaniyah asyarah. Siapa orang yang datang pada tahun ke-12 itu, hal ijtama'u bir rasul, apakah mereka berkumpul dengan Nabi, ala ay syai'in bay'u, atas apa mereka mau berbaiat, madza fa'ala ma'hum rasul hinama raja'u, apa yang Nabi perbuat ketika mereka mau berangkat pulang. Fi sanati tsaniyah asyarah, pada tahun ke-12 itu qadima isna asyara rajulan, datanglah 12 orang laki-laki minal Madinah, dari kota Madinah. Fabaya'ahum rasul indal Uqbah faraja'u wa nasharuddin fil Madinah. Setelah berbaiat, mereka menyebarkan agama Islam di kota Madinah. Nah, ini baru selesai ini nih. Baru ke halamannya. Aqabah as-saniyah. Ini Aqabah as-saniyah. Ini perjanjian atau baiat kedua nih. Fi sanat tsalisa asyarah minan nubuwah. Pada tahun ke-13 kenabian, wafada ala rasuli salasatun wa sab'una rajulan. Datang kepada Nabi 73 orang rajulan laki-laki, wa mur'atani minal Madinah, dan 2 orang perempuan dari kota Madinah. Fabaya'ur rasula indal uqbati tsaniyah, maka mereka berbaiat kepada Nabi di Aqabah yang kedua, ala an ya'budullah, atas bahwa mereka akan menyembah kepada Allah, wala yusyriku bihi syai'a, dan mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, wa ayyamna'ur rasul ila hajara ilaihim, dan mereka akan menjaga Nabi apabila mau hijrah ke kota Madinah. Thumma akhraju isna asyara naqiban, kemudian mereka mengeluarkan di antara 73 orang ini 12 orang pilihan, minhum, di antara mereka. Faqala lahum rasul, maka Nabi berkata kepada mereka, antum mukala'u ala qaumikum bima fihim, kalian adalah wakil-wakil di antara kaum kalian dengan apa yang ada pada mereka. Kufala'u kakafalatil hawariyina li Isa bin Maryam, kalian akan bertanggung jawab seperti tanggung jawabnya orang-orang Hawari yang menjaga Nabi Isa bin Maryam. Jadi mereka akan menjaga Nabi Muhammad juga. Wa ana kafilun ala qaumi, dan aku, kata Nabi, adalah penanggung jawab atas kaumku. Faraja'u ilal Madinah, maka mereka kembali ke kota Madinah. Fantasyaral Islam fiha, maka tersebarlah Islam fiha, pada kota Madinah. Fantasyaral Islamu, maka tersebarlah agama Islam fiha, pada kota Madinah. Aksaru minal maratil ula, lebih banyak dari sebarannya yang pertama, karena ada Aqabah pertama. Nah, ini karena lebih banyak lagi yang masuk Islam, maka lebih banyak lagi orang yang mengenal Islam. Asilah, man wafada ala rasuli fi sanati tsalitsah asyarah, siapa yang datang kepada Nabi pada tahun ke-13, hal bay'uhu, apakah mereka berbaiat, madza fa'alu ba'dal bai'ah, apa yang mereka lakukan setelah baiat, madza qala rasulu lin nuqaba, apakah yang dikatakan Rasul kepada para nuqaba itu, para orang pilihan itu, hal aqamu bi Makkah, apakah mereka tinggal di Makkah. Nah, khalasa fa fi sanati tsaniyati asyarah, fa fi sanati tsaniyati asyarah, pada tahun ke-12 wafada ala Nabi. 13 atau 12 ini? Sah ini. Datanglah pada Nabi 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Mereka berbaiat di Aqabah kedua. Mereka kembali ke negeri mereka dan menyebarkan agama Islam. Hijratul muslimin ilal Madinah. Lama alimat Quraisy bin intishar al-Islam bil fil Madinah
Maka manakala orang-orang Quraisy ini mengetahui persebaran agama Islam di kota Madinah, syaddadatil adza, maka semakin menyiksalah mereka itu ala ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, terhadap para sahabat-sahabatnya Nabi. Fa'amarahum bil hijrati ilal Madinah. Maka Nabi memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk melakukan hijrah wal lihaqqi bi ikhwanihim al ansar, dan bergabung dengan saudara-saudara mereka orang-orang Ansar. Fa kharaju min Makkah khafiyatan. Maka mereka keluar dari kota Makkah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Khaufan, dalam keadaan takut. Min an tamna'uhum Quraisyun, dari mencegah mereka itu keluar oleh orang-orang Quraisy minal hijrah, daripada hijrah. Wa arada Abu Bakar, dan Abu Bakar ingin ayu hajra, untuk berhijrah. Famana'hu Rasul, maka Nabi melarang Abu Bakar untuk hijrah. Fabaqiya ma'ahu bi Makkah, maka tetaplah Abu Bakar berada di Makkah bersama Nabi. As'ilah. Madza amilat Quraisyun ba'da an alimat bi islamin ansar. Apa yang dilakukan oleh orang Quraisy setelah mengetahui bahwa orang-orang Madinah masuk Islam? Bimada amaran Nabi ashabah, dengan apa Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya, kaifa kharaju, bagaimana mereka keluar. Hal hajar Abu Bakar ma'hum, apakah Abu Bakar keluar bersama mereka? Khalasah. Lama aslama ahlul Madinah, manakala masuk Islamlah orang-orang Madinah, balagha ahlu Makkah, semakin keraslah orang-orang Makkah, orang-orang Quraisy itu semakin menyakiti orang-orang Makkah yang masuk Islam, fi da'il muslimina biha, di dalam menyakiti orang-orang muslim dengan dengan sebab inilah gitu. Fa amarahum Rasul bil hijrah, maka Rasul memerintahkan mereka untuk berhijrah ilal Madinati, ke kota Madinah. Fa hajara ba'duhum fi apa katanya ini, istri ba'din. Jadi Nabi memerintahkan mereka untuk berhijrah ke kota Madinah untuk menyelamatkan diri dari siksaan orang-orang Quraisy. Nah, ittifaq Quraisyin ala qatl Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lamma ra'at Quraisyun anna Rasul sara lahu ashaban wa ansaran yudafi'una anhu, manakala orang-orang Quraisy melihat bahwa Nabi itu mempunyai para sahabat dan para orang-orang yang berasal dari Ansor, nah gitu, dan mereka yang akan membelanya Nabi nanti. Nah, wayan syuruna da'watahu, dan melihat tersebarnya dakwah Nabi, sammamu ala qatlihi, mereka berniat untuk membunuhnya Nabi. Wattafaqu ala ayyakhudu, dan mereka sepakat untuk mereka mengambil min kulli qabilatin syabban. Jadi mereka orang-orang Quraisy berinisiatif untuk mengambil satu orang pemuda dari masing-masing kabilah. Wa yajtami'u amama darihi, dan mereka berkumpul di depan rumahnya Nabi. Fa idza kharaja darabuhu. Nah, apabila Nabi keluar, mereka akan memukulnya. Darbata rajulin wahidin, satu pukulan satu orang. Maksudnya gini, jadi kan karena tiap-tiap kabilah itu ada utusannya masing-masing, maka ketika Nabi meninggal misalnya, maka orang-orang dari keluarga Nabi itu, klannya itu tidak akan bisa berbuat apa-apa jika yang membunuh Nabi itu adalah semua orang dari masing-masing wakil kabilah. Jadi kemungkinan untuk balas dendamnya itu akan lebih sulit lah gitu. Nah, itulah rencana mereka. Liyatafarraqa damahu fil qabail. Jadi agar menumpahkan darahnya Nabi
pada kabilah-kabilah, fala yaqdiru aqaribuhu ala maharibatil Arab, maka klannya Nabi itu tidak akan bisa membalas dendam terhadap orang-orang Arab ini kullahum semuanya. Walakinnallaha a'laman nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi akan tetapi Allah sudah mengajarkan, memberitahu kepada Nabi bima ittafaqat alaihi Quraisy, dengan apa kesepakatan orang-orang, rencana orang Quraisy itu. Wa amarahu bil hijrati, dan Nabi Allah memerintahkan Nabi untuk berhijrah ilal Madinati, ke negeri Makkah. Mata sanamat Quraisyun ala qatli Rasul, kapan berniat orang Quraisy membunuh Nabi, ala ayyi syai'in ittafaqu, mereka sepakat dengan apa, limadza ittafaqu ala dzalik, mengapa mereka sepakat terhadap hal itu, hal akhbarallahu rasula bidzalik, apakah Allah memberitahu Rasul dengan rencana itu. Khulasah, azamat Quraisyun ala qatl Rasul, jadi orang Quraisy sangat ingin membunuh Nabi pada zuyu'il Islam, setelah tersebarnya Islam, al hijrah, dan hijrah. Fa'tamaru bih fa'amarahullahu bil hijrah. Mereka fa'tamaru, maksudnya ini orang-orang Quraisy dari masing-masing kabilah itu ini mau menerima perintah dari orang Quraisy untuk mengambil satu orang kabilah, satu pemuda itu maksudnya ini, maka Allah memerintahkan Nabi untuk berhijrah. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.